Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham atau analisa saham harian untuk periode tanggal jadi kurang lebih untuk 1-2 hari yang akan datang ya. Jadi pada saat saya bahas ini penutupan tanggal 12 Desember 2023. Jadi ini untuk besok tanggal 13 dan juga untuk lusa tanggal 14 Desember 2023. Nah, satu video kali ini saya akan membahas 8 saham. Memang agak banyak ya, saya jadikan satu bagian, nanti 8 saham yang lainnya di bagian kedua ya. Jadi totalnya ada 16 saham. Memang banyak banget, tetapi jangan bingung ya, karena ada beberapa yang saya bahas ini sudah saya bahas sebelumnya, tinggal update aja kira-kira bagaimana. Karena sering ditanyakan juga di grup saya ya. Jadi daripada nanti ada yang tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi, jadi saya update sekalian untuk pembahasannya ya. Jadi agak banyak, saya usahakan agak singkat ya. Oke, saya sharekan langsung untuk grafiknya. Yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham Gojek Tokopedia. Jadi Gojek Tokopedia ini memang sahamnya memang fluktuasinya tinggi ya. Kalau kita mendengar beritanya kadang-kadang membingungkan ya, karena sebelumnya ada yang bilang ketika TikTok mau join dia naik, terus kemudian itu rumor ya, kemudian beritanya sudah jadi join ya seperti itu, kemudian dia turun lagi, sekarang sudah mulai naik lagi ya seperti itu ya. Katanya rumor mau menggandeng Shopee juga atau gimana ya, saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Eh, karena itu dealnya juga kita nggak tahu ke depannya, belum tentu juga bagus untuk Gojek Tokopedia. Bukan berarti saya mengharapkannya jelek, nggak, tapi kan sesuatu yang belum pasti ya seperti itu. Nah, tapi di sini saya sudah sebutkan sebelumnya ya, kalau dia turun di bawah 83 lebih baik jual dulu atau hindari dulu. Nah, memang hari ini pagi-pagi ya dia itu turun di bawah 83. Nah, kemudian nggak lama lagi dia naik lagi ke atas 83. Nah, disitulah kesempatan kita untuk buyback ya. Nah, buybacknya biasanya saya sudah sering sebutkan, kalau misalnya dia turun di bawahnya supportnya, kemudian kalau dia rebound mantul ke atas, kita buybacknya menjelang penutupan atau besok paginya, ya seperti itu ya. Kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya, Pak Sunar. eh, ini pagi-pagi saya sudah beli gitu ya, waktu dia naik ke atas 83. Iya, kalau ditutup sudah naik di atasnya. Kadang-kadang dia itu testing di bawah supportnya, kemudian naik lagi bisa turun lagi di penutupan ya. Seperti itu ya. Jadi belinya memang tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai Gojek Tokopedia ini fluktuasinya tinggi ya. Jadi Anda harus siap resikonya ya. Selalu pasang trailing stop dan stop loss, baiknya bertahap aja. Nah, resiko tersebut sebenarnya sudah saya coba untuk minimalisirkan ya dengan memberikan target price-nya atau garis-garisnya untuk acuannya. Jadi di sini kalau yang ngikutin saya sebelumnya, Buy Amerika sudah saya sebutkan di 83. Artinya kalau dia turun di bawahnya, kemudian dia berhasil rebound, mantul ke atas, kita berusaha buy ya. Seperti itu. Jadi untuk Gojek Tokopedia ini saya sudah kasih lihat buy dan saya ya. Saya pagi-pagi spekulasi buy di 85, kemudian menjelang penutupan saya sorenya saya beli di 94 ya seperti itu ya. Nah, sebelumnya memang saya ada jual sebagian, tapi ada juga yang porsi yang nggak sempat saya jual ya, nggak sempat cut loss ya. Karena waktu saya jual, offernya nggak kejual semua, malah dia drag down ya. Waktu hari sebelumnya di sini kan dia drag down ya, nah, seperti itu ya. Jadi lumayan cepat dropnya. Jadi nggak sempat jual sisanya. Tapi yang terakhir saya buyback sebagian yang saya jual sebelumnya ya, yang sudah kena stop loss sebelumnya. Nah, di sini untuk Gojek Tokopedia masih tetap sama ya. Acuannya stop lossnya pasang di 83 atau low-nya hari ini di 81. Nah, kalau mau pasang trailing stop di tengah-tengahnya bisa ngikutin garis saya di 91 ya. Memang sih penutupannya di 94. Nah, kalau saya pasang di 91 kan terlalu dekat Pak Sunar, stop loss-nya atau trailing stop-nya ya. Kalau terlalu dekat Anda pasang aja di 83 atau 81 low-nya hari ini ya. Seperti itu. Nah, kalau yang mau buy sekarang sebenarnya boleh aja karena dia sudah mulai rebound lagi. Nah, saat ini memang dia testing MA20-nya. MA20-nya sudah dipotong dari atas ke bawah ya. Di sini MA20-nya di 93,35, penutupannya di 94. Jadi kalau yang mau buy atau yang mau tambah lagi, kalau dia naik ke atasnya 95, ya kan, untuk 2 hari yang akan datang ya, besok atau lusanya, itu kalau dia naik lagi ke atas 95, kita berusaha buy. Buy-nya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif, santai aja. Naik ke atas 98, tambah lagi average up, target price berikutnya 109, 119, dan 131. Nah, di sini ada checkpointnya 116. Nah, kenapa saya pakai 119 bukan 116? Karena saya ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi, sudah saya gambarkan jauh-jauh hari sebelumnya, saya pakai acuan dari swing hari di sini ya. Kurang lebih 17 Juli ya 2023, dan kalau kita lihat ini lumayan rapi dengan yang sebelumnya di sini ya swingannya. Swingan sebelumnya memang di 120, tapi ini 119, saya pakai yang terakhir 119 ya. Jadi saran saya tetap ikutin garis yang sudah saya berikan.
Nah, sebenarnya untuk Gojek Tokopedia ini, selama dia masih bertahan di atas 83, dia masih bagus ya. Ya, sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar katanya sering sebut di video pakai acuan MA20-nya. Nah, kok bilang kok 83, padahal 83 kan bukan di MA20-nya. Nah, saya pakai acuan dari ini ya, istilahnya support psikologisnya. Karena dia sebelumnya naik dari atas ya, kita lihat turun, kemudian dia berusaha naik ya, kemudian dia koreksi lagi. Nah, testing di sini ya terakhir ya, sebelum dia jebol lagi ke bawah turun dalam ya. Maka saya jadikan acuan kurang lebih area 83 ini sebagai support psikologisnya. Artinya, kalau dia selama dia gagal bertahan di atas 83, masih di bawah 83, maka untuk Goto ini dia akan resiko turun sampai ke 50 lebih lagi. Bukan berarti saya mendapatkannya jelek, enggak. Kalau mau buy on weakness lebih baik tunggu turun, kemudian yang penting harus tunggu rebound ya. Jadi bukan turun langsung kita beli. Turun kalau kita langsung beli itu berarti istilahnya tangkap bisa jatuh. Ya, kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Misalnya Anda bilang, Pak Sultan ini waktu terjun bebas saya beli loh di 54, ya kan? Iya kalau sudah naik Anda bisa pamer kemana-mana. Ya saya nggak menjelekkan orang lain nggak, tapi umumnya orang seperti itu. Coba kalau Anda nyangkut lama gitu ya, entah itu iya kalau 3 bulan, 6 bulan, kalau sampai 1 tahun, 2 tahun dia tetap di area sekitar 50, ya kan? Anda pasti diam aja, Anda nggak berani pamer kemana-mana, karena kalau Anda pamer kemana-mana orang pasti bilang saham lagi downtrend kok Anda beli, ya apalagi Gojek Tokopedia kan kita apa ruginya masih minus ya, walaupun sudah berkurang tapi masih minus ruginya. Nah, seperti itu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat kalau kerjasama atau akuisisi dengan em, TikTok ya. Nah, seperti itu ya. Saya juga nggak tahu skemanya detailnya karena saya nggak terlalu ngikutin beritanya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja. Jadi begitu dia rebound mantul ke atas, di sana langsung kita untuk buy selama uptrendnya masih masih bagus. Uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sundar? Karena MA20-nya masih mengarah ke atas, ya kan? Dia sedang testing MA20-nya yang mengarah ke atas ya. Jadi selama bertahan di atas 83 masih cukup menarik. Ya, kalau mau hold go to ya. Tapi kalau sudah di bawahnya lebih baik kurangi posisi atau jual dulu. Nah, mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, katanya di tahun bawah 83 nah, jual dulu pasang automatic order. Ini kena stop loss Pak Sunar. Ternyata rebound. Ya, ya bukan berarti analisanya salah enggak ya, seperti itu ya. Jadi kalau rebound ya kita beli buyback. Ya seperti itu ya. Ya memang sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Wah, tahu gitu saya nggak cut loss Pak Sunar, dia rebound. Ya, dia naik ya. Ngomongnya gampang. Coba kalau dia turun lagi, ya kan? Anda bisa paling bilangnya gini, wah tahu gitu saya jual aja turun bayar 83 ya, seperti itu. Nah, yang pasti nggak pasti lah. Yang penting adalah kita punya plannya ya. Pasang trade stopnya di mana, stop lossnya di mana, kemudian kalau dia naik kita tambah lagi average up ya. Kurang lebih cukup ya. Ini tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 98 tambah lagi dan seterusnya. Tadi sudah saya bahas ya. Oke, berikutnya BRPT saya bahas lagi karena masih ada yang tanya ya. Nah, di sini BRPT uptrendnya masih bagus walaupun sering membentuk ekor panjang entah itu ke bawah atau ke atas ya. Ini masih bagus. Tahu dari mana? Karena dia masih di atasnya EMA 20-nya. Anda bisa pasang stop loss-nya di 1515 ya. Memang agak jauh, tapi kalau agak jauh gini Anda bisa menggunakan acuan dari low sebelumnya. Jadi low terakhir hari ini kan di 1615. Anda bisa pasang stop loss-nya di 1615 atau 1590 ya seperti itu ya. Maksimum di 1515. Nah, kenapa 1515? Karena kalau dia turun di bawah 1515, dia turunnya bisa dalam ya. Karena sebelumnya dia gagal breakout, dia turun malah turun terus ya. Dia turunnya sampai 950. Jadi kalau dia gagal bertahan di atasnya 1515, saran saya jual dulu. Lebih baik jual dulu semuanya. Nah, kalau yang mau buy, mau nyicil boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau kita lihat harinya hari ini 1795. Naik ke atas 1795, kita boleh buy atau tambah lagi. eh, Target berikutnya di 2000. Target price itu bukan berarti jual. Kalau dia breakout ke atas 2000, kita tambah lagi. Nah, kapan take profitnya? Pak Sunar, take profitnya adalah kalau kena trailing stop ya. Misalnya naik ke atas 2000, kita tambah lagi average up. Target price 2250 tercapai. Breakout lagi Pak Sunar ya. Kita tambah lagi buy high sell higher ya. Apakah nggak ketinggian atau nyangkut Pak Sunar nanti takutnya seperti itu atau jangan-jangan dibanting bandar atau diguyur atau ke bagian cuci piringnya. Um, Sebenarnya kalau prinsip saya itu follow the trend ya. Buy high sell higher. Saya sudah sering sebutkan mungkin yang baru kenal ya. Selama uptrendnya masih bagus, um, kalau dia itu breakout resistant higher high, maka dia masih bisa membentuk high yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu. Nah, perkara nanti dia gagal setelah naik kemudian turun lagi karena ekor panjang ke atas seperti sebelumnya di sini, ya bukan karena analisa kita salah, karena kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Jadi jangan sampai Anda menggunakan analisa teknikal untuk mengatur harga saham di market ya. Ya, keliru ya seperti itu ya.
Jadi resisten itu memang bisa dipakai acuan. Kalau gagal ya kita jual dulu, tapi jangan dipakai acuan istilahnya tembok yang membatasi kita. Kalau breakout ke atas resisten kita jual aja Pak Sultan, nanti dia pasti turun enggak ya. Kalau afternya masih bagus, dia breakout ke atas ya dia akan membentuk resisten di atasnya lagi. Target price-nya berdasarkan Fibonacci extension sudah saya gambarkan di 2250 ya. Mau buy sekarang boleh, ini khusus yang buy high sell higher. Kalau nggak berani, tunggu buy weakness saja di area paling dekat memang 1515 ya. Ini lupa saya kotainnya. Itu paling dekat ya. Jadi kalau dia turun bawahnya 1515, kemudian rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Atau di agak ke bawah di 1300 dan maksimum di sekitar area 1200-an, area MA20-nya. Memang MA20-nya jauh di bawah ya. Jadi buy weakness-nya tunggu aja kalau mau ya, tinggal pilih aja yang satu area yang mana. Nah, yang mau yang di atas, tengah-tengah atau di bawah. Jadi kita lihat kalau misalnya turun jangan langsung buy. Tunggu jika dia berhasil rebound mantul ke atas kita berusaha buy. Buy-nya bertahap aja ya seperti itu ya. Nah, apakah ada aksi korporasi, right issue, akuisisi dan lain-lain? Apakah ini sentimen proyeknya yang gede? Ya, saya nggak tahu ya. Apakah dipermainkan bandar apa saya nggak cek brokermologinya. Yang penting uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau dia breakout ke atas 1950, swing high-nya yang terbentuk tanggal 8 Desember 2023, boleh nggak Pak Sultan tambah lagi atau buy high sell high? Boleh ya. Jadi saya follow the trend, ya kan? Saya nggak takut ketinggian atau ketinggalan. Prinsip saya selama trennya bagus ya, uptrendnya masih kuat ya, breakout ke atas kita boleh buy high sell high. Yang penting jangan lupa resikonya ya. Kadang orang itu pengen cuan, ya kan? Lihat temannya cuan, kok gampang banget ya cuannya atau scalpingnya enak ya, nyaman gitu ya. Tapi lupa resikonya karena bisa dibanting juga ya, seperti itu ya. Jadi kalau nggak siap resikonya lebih baik jangan pilih saham yang lainnya ya. Kalau lebih cukup berikutnya BBRI ini uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana MA20-nya mengarah ke atas. Kemudian kalau kita lihat harganya memang testing ya, candlenya memang sering merah-merah gini ya. Nah ini sudah saya sebutkan juga sebelumnya. Ini kan dia higher low, higher high. Walaupun close-nya kalau kita lihat di sini eh, tanggal 11 ya, dia close-nya di 5.300. Kemudian hari ini dia close-nya di 5.325. Naik sedikit tapi candlenya merah. Nah, kalau testing seperti ini, sebenarnya kalau Anda mau buy boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya. Banyak bertahap aja, naik ke atasnya 5450, kita tambah lagi. Eh, Target price-nya 5650, 5750. Atau pakai acuan swing high yang di sini. Jadi kalau naik ke atas 5575, kita boleh average up ya. Nah, kalau misalnya mau tunggu buy weakness, bisa tunggu di 5175 atau 5000. Sebenarnya buy weakness di MA20 sekarang juga boleh ya. Ini karena MA20-nya sedang dites ya. Dia sudah memotong ke atas walaupun candlenya merah. Nah, kalau takut ya tunggu aja buy weakness di bawah 5175 atau 5000. Tapi kalau turun di bawah 5000 jangan buy on weakness karena kalau turun di bawah 5000 dia turunnya bisa dalam. Bisa sampai ini di bawahnya bisa sampai 4360-an sebelumnya ya. Jadi istilahnya memang fundamentalnya bagus Pak Sunar. Iya, memang benar ya fundamentalnya bagus tapi saya di sini fokus ke trennya. Kalau uptrendnya masih bagus, kita boleh buyback. Kalau dia berhasil rebound lagi, mantul ke atas. Tapi kalau berbalik arah lagi, gagal ke bawah, jadi uptrendnya gagal terus dia ke bawah ya, kita jual dulu. Nanti di bawah kita bisa buyback kalau dia sudah berhasil rebound lagi, mantul ke atas, dan uptrendnya sudah balik lagi ke atas ya. Seperti itu ya. Cukup. Berikutnya untuk Arto ya. Jadi yang ikuti saya Arto ini harusnya sih nggak tanya lagi ya. Tapi nggak tahu kenapa kok di grup saya masih ada yang tanya, oh Pak Suntar Arto gimana? Padahal saya sudah bahas ya di rekomendasi saham harian dan juga mingguan juga saya sudah bahas. Intinya di sini yang penting ya Arto ya. Selalu saya ditanya, tadi ada yang tanya saya juga yang bahkan cek ke saya ya. Ada yang cek ke WA juga. Pak Suntar, Arto masih bisa naik lagi nggak ya? Saya ingatkan lagi ya, jangan tanya seperti itu ya. Ya bukan berarti saya emosional enggak ya. Karena yang penting ya, kita harus tanya kepada diri kita sendiri, apakah uptrendnya masih bagus? Ya. Bukan, jangan tanya ke Pak Sunar, apakah masih bisa naik lagi, apakah bisa ke 5.000 Arto, apakah bisa ke 10.000 Arto. Saya nggak tahu. Nah, yang perlu dijawab pertanyaan adalah, apakah uptrendnya masih bagus? Ya gampang cara lihatnya. Saya kasih cara yang sederhana aja. Nggak usah terlalu ribet-ribet. Kita lihat MA20-nya, 20 hari ya. Nah, ini kan periodenya harian. Kalau dia masih mengarah ke atas, berarti masih bagus uptrendnya. Satu. Kedua, kita lihat candlenya, penutupannya, candlenya. Apakah di atasnya MA20-nya nggak? Di atasnya. Nah, ya berarti uptrendnya masih bagus. Sesederhana itu, simple aja ya. Nggak perlu terlalu ribet-ribet lihat yang lain-lainnya. Eh, Misalnya analisa yang complicated, pakai Elliott Wave lah, pakai MACD, stokastik, dan lain-lainnya. Tambah pusing ya nanti ya. Nanti istilahnya kita itu nggak trading-trading, nggak invest-invest ya. Akhirnya nanti ujung-ujungnya karena terlalu hobi mempelajari technical analysis, jadi analis nanti. Ya, seperti ya. Ya boleh juga sih kalau Anda mau jadi analis, tapi kan
Kita di sini fokusnya kepengen cuan langsung ya, di sahamnya. Nah, di sini breakout ke atas ke 520 saya sudah bilang boleh buy hasil lain. Ternyata Pak Sunar ekornya lumayan ya. Ya nggak terlalu panjang sih karena bodinya lebih panjang dari ekornya. Nah, dia sampai di target price yang Pak Sunar gambarkan 3850 ya. Ya memang hanya sampai 3860 nggak pas ya. Ya, tapi kalau kita lihat kebanyakan yang saya gambarkan itu lumayan akurat ya. Ini 3850 3850 ini sudah saya gambarkan lama ya. Di video sebelumnya sudah saya gambarkan. Yang perlu diingat di sini ya, memang di sini sebelumnya ya, Pak Sunat ini candle panjang loh ya. Ini saya gambarkan aja ya. Coba saya zoomkan ya. Eh, di sini ya. Kalau kita perhatikan, ini Pak Sunar candlenya panjang loh. Besoknya langsung merah loh, drop gitu ya. Membentuk istilahnya di sini istilahnya pipeline gitu ya, top ya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini apakah turun lagi Pak Sunar nanti seperti ini? Ya, kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting uptrend-nya kan masih bagus. Kalau misalnya mau buy obligasi, Anda bisa tunggu di MA20-nya, kurang lebih nanti mungkin dipotong di 3.000 ya, 2720 atau paling bawah di 2400 ya. Tapi kalau dulu turun di bawah 2400, jangan buy obligasi lagi. Uptrend-nya sudah selesai, dia bisa lanjut lagi downtrend. Entah nanti kemana kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Jadi kadang beli beli saham itu nggak harus selalu di paling bawah ya. Justru paling bawah turun lagi, makin turun makin dalam nanti ya. Ada apa? Ya seperti itu ya. Yang penting di sini saya follow the trend. Kalau dia naik lagi Pak Sunar ke atas 38 3860 di sini ya, hanya hari ini. Boleh buy lagi nggak Pak Sunar? Boleh kalau sudah punya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan target price berikutnya 4380 dan 6600 ya. Mungkin pertanyaannya apakah nggak ketinggalan atau ketinggian Pak Sunar? Jawaban saya selama uptrendnya masih bagus, breakout higher high kita boleh buy ya seperti itu ya. Saya tegaskan boleh buy. Saya nggak ragu-ragu bilang boleh buy. Tapi kalau perkaranya nanti gagal, Anda mau menyalahkan saya ya, ya terserah Anda lah ya kalau mau bilang gitu. Tapi saya sudah ingatkan, Anda kalau mau cuan ya, trading ya, apalagi yang fluktuasinya tinggi, breakout buy high sell higher, harus siap resikonya kalau dia tiba-tiba drag lagi ke bawah ya seperti ini ya. Karena Anda beli dimanapun juga, di atas, di tengah-tengah, maupun di bawah, setelah Anda beli itu bisa saja tiba-tiba turun ya. Ya, kita nggak akan pernah tahu. Ya, contohnya gampangannya seperti inilah. Ya, ini kan di bawah kan dia naik kan, besoknya masih bisa naik ya. Kalau sudah terjadi sih gampang ngomongnya. Oh, Pak Suna itu inverted hammer. Coba kalau belum terjadi ya di tengah-tengah perjalanannya. Coba saya zoomkan di sini. Nah ini kan dia naik, kemudian dia turun. Ya kan ini sudah jadi kelihatan ya inverted hammer ekor panjang ke atas. Nah kalau ada pas buy-nya di sini, ini kan hitungannya kamu Anda masih buy-nya di bawah karena MA20-nya mengarah ke bawah dan harganya di bawah MA20-nya kan. Ya kan? Nah ternyata kan benar masih bisa turun lagi. Ini Anda belinya di bawah. Ya. Nggak ada yang pernah tahu ya seperti itu. Terus tutup lagi. Misalnya Anda belinya di tengah-tengah sini ya. Ini turun lagi. Besoknya naik lagi, 3 hari naik, besoknya turun. Balik lagi ke bawah. Ya ini memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Ya kan? Di tengah-tengah kan, ya tetap bisa turun. Di atas pun setelah Anda beli breakout juga bisa aja turun lagi pullback. Yang penting adalah kita punya plan ya. Pasang stop loss-nya di mana, trailing stop-nya di mana ya. Kurang lebih seperti itu ya. Cukup ya untuk Arto ya. Jangan lupa dicatat garis-garis yang sudah saya berikan. Jangan tanya saya terus apakah masih bisa naik lagi, apakah bisa ke 5.000, apakah bisa ke balik lagi ke 3.000 atau balik lagi ke 2.000. Saya nggak tahu. Jadi yang patut dijawab pertanyaannya adalah apakah uptrendnya masih bagus. Kalau uptrendnya masih bagus, dia higher high, ya kita buy high sell higher kalau berani. Kalau nggak berani ya pilih saham yang lainnya. Ya seperti itu. Nah, jangan sampai punya pikiran, wah Pak Suntar sudah naik tinggi kok dibahas. Enggak. Ya, selama uptrendnya masih bagus, saya bilang boleh buy high sell higher. Nggak berarti candlenya satu hijau terus besoknya ketinggalan enggak ya. Nggak pasti ya. Jadi jangan terlalu kaku lah ya. Kalau saya bilang seperti itu. Ya. Yang penting siap resikonya. Buy high sell high. Kalau nggak berani ya kita buy weakness. Ya. Kalau sudah naik jangan didoakan turun. Karena sebelumnya ini sudah saya sebutkan juga di video ya. Kan sebelum itu waktu itu kan dia ditutup di 3.490 kan. Saya sudah gambarkan buy weakness-nya di 3.000-an atau MA20-nya nanti ya. Ya sungguhan dan koreksi di bawah 3.000, rebound mantul ke atas, di sana semakin kita tuh buy. Jadi jangan didoakan turun, market selalu kasih kesempatan. Ya seperti itu. Kita selalu doakan naik. Kalau Anda doanya selalu didoakan turun ya, saya takutnya nanti doanya dikabulkan. Memang dikasih murah. Nah, masalahnya kalau turun lagi, kapan kita cuannya? Ya, seperti itu ya. Ya, karena cuan dari kita di saham kan ada dua, dari capital gain atau dari dividen. Kalau dari capital gain kan buy low sell high. Ya kan? Kalau Anda didoakan turun terus, berarti kan setelah Anda buy low, maunya doakan turun lagi, murah lagi supaya bisa beli lagi.
ya nanti Anda ceritanya sell-nya lower karena dia turun terus, turun terus, turun terus. Ya nanti kalau naik, kalau nggak naik naik, sampai kapan Anda bisa tunggu? Ya 1 bulan mungkin Anda bisa tunggu. Kalau 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun nggak naik naik gimana? Ya dikasih murah terus ya. Ya mungkin katanya LKH kan beli Mercy harga baja ya. Kalau turun lagi dia bilang ya beli Mercy harga sepeda gitu ya. Bukan harga baja lagi, harga sepeda murah lagi kan, beli lagi. Nah masalahnya yang harga sepeda itu yang kita beli ya, Mercy yang harga sepeda ya, apakah nanti kita bisa jual di harga Mercy sepedanya itu, harga sepedanya itu ya. Nah kalau harganya sepeda nanti kita nggak bisa jual di harga Mercy, ya percuma dapat barang murah ya seperti itu ya. Nah kalau Arto ini memang nggak murah ya, secara PBV-nya dia mahal ya. Nah terus terang aja seperti itu ya. Anda bisa cek PBV-nya dia masih mahal ya. Bank digital memang dihargai mahal, saya nggak paham padahal juga bisnisnya belum teruji banget ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya AMMN, ini sudah saya gambarkan ya garis-garisnya. Harusnya yang ngikutin saya sudah tahu ya. 6250 ke atas buy on weakness boleh, atau di area saya gambarkan di sini 6675 ke atas buy. Nah di sini masih bagus ya. Dia higher low, higher high dan juga higher close ya seperti itu ya. Saya juga bingung ya. Saya sudah bahas di videonya, pagi-pagi masih ada yang tanya ke saya, Telegram saya chat, Pak Sunar, AMMN bagaimana? Masih bisa buy nggak? Aduh, mati saya. Kadang-kadang saya juga nggak ngerti ya. Sudah dikasih videonya gratis, analisanya. Cuma klik aja nonton sebentar nggak mau ya. Maunya tanya gitu ya. Nggak tahu, entah memang sibuk banget dia atau gimana. Budaya kan mandiri ya, seperti itu ya. Jangan selalu mengandalkan Pak Sunar ya, seperti itu ya. Karena sudah bahas sebelumnya. Kalau hijau bukan berarti sudah ketinggalan ya. Karena sebelumnya ada yang komentar, ya kalau sudah hijau ya ketinggalan dong, nanti diajar bandar. Kalau enggak, kurang lebih seperti itu ya. Ya enggak, selama trennya masih bagus ya kita buy. Ini sebenarnya kalau dibilang uptrendnya bagaimana Mas Nar? Ini masih sideways ya. Tapi sidewaysnya ini di jalur uptrend. Dan walaupun emang 20-nya itu mengarah ke bawah, tapi melandai ya. Nggak terlalu tajam turunnya. Jadi masih oke lah. Ya seperti itu. Jadi banyak bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas 7050, kita tambah lagi average up ya. Naik ke atas 7500, tambah lagi dan seterusnya. Setiap lipatan 500. Apakah masih bisa naik lagi Pak Sultan? Masih bisa ya. Selama dia masih bertahan di atasnya 6250, masih bisa naik lagi sampai ke breakout ke 8.000 ke atas, sampai ke 9.000 atau 10.000 ya mungkin masih bisa. Ya, beda. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Cek sendiri ya. AMMN ya. Saya nggak kenal juga emiten ini dengan baik. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya BBB, ini ada aksi korporasi juga, right issue. Mengenai jadwalnya, rasionya saya nggak tahu ya. Nah, ini kan seringkali saya sebutkan ya. Makanya ini buktinya terbukti kan ucapannya Pak Sunar kan. Ya, inverted hammer, ekor panjang ke atas, belum tentu dia bakalan reversal balik arah ke bawah. Ya, jadi jangan sampai kita itu menggunakan candlestick pattern atau chart pattern mengatur marketnya. Wah, ini ekor panjang ke atas Pak Sunar, kita take aja, take profit aja. Padahal lo uptrendnya masih bagus ya. Tahu dari mana? Ini MA20-nya masih mengarah ke atas. Ya kan? MA20 masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Walaupun inverted candle-nya ekornya panjang ke atas, ya kenapa? So what gitu. Loh, Pak Sultan nggak tahu, itu pola reversal pembalikan arah, dia bisa balik ke bawah. Ya gimana? Dia masih bagus, uptrendnya MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, walaupun ekor panjang kan dia kan memang fluktuasinya tinggi. Ya, ada perbedaan antara fluktuasi dan candlestick pattern ya, yang kita harus paham ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu kaku pakai analisa teknikal, pakai chart pattern untuk mengatur marketnya. Terbalik ya seperti itu. Jangan ya. Prinsip saya sih follow the trend. Selama uptrendnya masih bagus, dia breakout higher, ya masih bisa naik lagi. Walaupun ekor panjang ke atas, kalau dia breakout di atas ekor sebelumnya kan hanya di 416. Breakout ke atas 416 ya kita buy. Yang di sini yang sudah punya bagaimana maksudnya Anda bisa pasang trailing stopnya pakai acuan high yang sebelumnya di sini 412 ya. Jadi kalau turun banyak 412, jual lurus bagian, turun banyak 380, jual lurus semuanya. Yang mau buy on weakness sebelumnya saya gambarkan di 300 karena dia breakout saya kasih update ya. Kemungkinan kalau mau buy on weakness tunggu di 342 atau 324 ya di MA20-nya. Kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound masuk ke atas kita barusan buy. Atau nanti di area entah itu di 412 atau 380. Jadi istilahnya turun kemudian rebound breakout higher high ya kita boleh buy selama artinya masih bagus. Kalau ada aksi korporasi right issue bagaimana Pak Sunan? Pilihannya ada dua ya. Kalau ada aksi korporasi right issue kita hitung dulu kira-kira rasionya dengan harga pelaksanaannya, terus kita prediksi kira-kira dengan target price-nya itu apakah dia nanti uh, bakal turun atau enggaknya ya kita tinggal hitung aja. Kalau misalnya rasionya nggak terlalu jauh dari harga yang sekarang ya biasanya mungkin masih tergantung trennya seperti itu ya. Tapi kalau rasionya jauh bisa saja dia dinaikkan tinggi kemudian
diturunkan lagi ya kita bisa aja ya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu ya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya takut ya Anda belinya bertahap aja, naik kita tambah lagi average up. Tapi kalau pas di cum date-nya untuk right issue-nya, kalau takut ya ada jual dulu sebagian 50%. Jadi win-win solution. Ya, kalau misalnya dia naik lagi, terbang lagi ke atas ya, paling enggak Anda masih punya 50%. Tapi kalau tiba-tiba turun lagi, drag ke bawah, ya masih juga win-win solution juga karena kalau turun ke bawah ya untung Anda sudah cut loss 50% ya atau sudah take profit 50%. Kalau misalnya bingung seperti itu. Daripada nanti Anda bingung terus apakah bisa naik lagi, nggak ada yang tahu ya. Setelah right issue mau dibawa kemana nggak ada yang pernah tahu. Hmm. Permainannya seperti apa kita nggak tahu juga ya karena kita bukan bagian dari orang dalam yang ikutan untuk nebus right issue-nya seperti itu ya. Nah, kurang lebih sih seperti itu cukup ya. Berikutnya untuk Bank Mandiri ini sudah mulai naik lagi ke atas 5775. Saya mulai tambah lagi ya buyback ya. Sebelumnya saya sudah ada jual sebagian, saya mulai buyback ke atas. Saya buyback ya 5775, target price-nya 6.000 dan 6.200. Memang masih di banyak MA20-nya, jadi jangan terlalu agresif ya, santai aja. Kalau mau buy weekly saya sudah gambarkan di 5.500 atau 5.625. Jadi kalau dipotong dari atas ke bawah, kemudian rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Nah, kalau nggak dikasih, ya kita buy-nya kalau dia higher high aja. Jadi kalau naik ke atas 5.800 atau naik ke atasnya ini ya, 5.775 garis yang sudah saya berikan, kalau mau buy silakan. Ya, seperti itu ya. Jadi sebenarnya trading itu gampang, apalagi kalau sudah dibantu garis-garisnya oleh Pak Sunar di sini ya. Memang saya nggak mau menyombongkan diri ya, tapi sepengetahuan saya dari kesaksian teman-teman, garis yang sudah saya berikan ini lumayan akurat ya. Ya nggak pasti pas 100% nggak, lumayan akurat, kurang lebihnya ya. Nggak ada yang pas, nggak ada. Kalau pasti pas 100% ya, saya sudah jadi orang yang kaya di dunia ya, karena garisnya pasti. Ya kurang lebih akurat ya seperti itu ya. Jadi kita tinggal ikutin aja, naik, kita tambah lagi average up, terus sambil perhatikan trennya bagaimana ya. Volume untuk konfirmasi ya. Jadi volume itu untuk konfirmasi. Saya tetap fokusnya ke price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Ya kurang lebih cukup. Ini ada 7 emiten. Saya bahas satu lagi. Emitennya Apik ya, APIC ya. Saya nggak tahu ini emiten apa ya. Saya terus terang aja nggak kenal semuanya. Nah kalau kita lihat di sini, ini sudah pernah saya gambarkan area buy and weakness di 1115 atau yang sering saya sebutkan ya, buy and weakness di MA20-nya. Ketika MA20-nya dipotong dari atas ke bawah, kemudian menjelang penutupan atau besok paginya ya. Jadi ini kan sudah penutupan tanggal 12 ya. Jadi besok paginya tanggal 13 ya, kalau dia masih di atasnya 1135, kalau Anda mau langsung HK, buy boleh pasang stop loss-nya di 1115. Target price berikutnya di 1165. Kalau mau tambah lagi boleh ya. Jadi target price itu bukan berarti take profit enggak ya, lainnya. Naik ke atas 1195 atau pakai swing high di sini, ya kita boleh tambah lagi average up ya. Jadi saya pakai acuan garis saya 1195. Ini saya ambil dari swing high di sini ya. Bukan dari swing high di sini karena sebelumnya sudah saya gambarkan. Jadi breakout lagi, tambah lagi average up, naik lagi tambah lagi ya. Enak ya. Jadi take profitnya kapan Pak Sunar? Kok naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi. Kalau dia gagal, misalnya naik ke atas 1220, Anda tambah lagi. Ternyata dalam perjalanannya dia gagal turun sampai ke 1200 ya. Ya Anda mulai kurangi posisi atau mulai jualan ya, gitu ya. Kalau misalnya belian di atas ya pasang stop loss, kalau nyicil dari bawah ya Anda pasang trailing stopnya bertahap ya. Jadi jangan sampai Anda lupa pasang trailing stop atau stop lossnya, akhirnya keuntungan yang sudah didapat hilang ya seperti itu ya, atau yang belinya di atas akhirnya nyangkut ya, nggak pasang stop loss, nyangkutnya bisa dalam karena sebelumnya dia bisa naik tinggi, dia juga bisa turun dalam ya. Saya juga nggak tahu ini emiten apa apik ya. Nggak pernah riset juga. Yang perlu dipahami di sini juga ya, ini sudah pernah saya sebutkan juga sebelumnya, fluktuasinya tinggi ya, dia bisa tiba-tiba nggak liquid ya di sini ya, hati-hati ya karena sebelumnya tiba-tiba liquid, kemudian 3 hari aja ya, kemudian dia tiba-tiba nggak liquid ya, bilang volumenya. Jadi ini jangan heran kalau tiba-tiba volumenya kecil banget ya di bawah ya. Entah itu nanti harganya naik atau turun. Jadi porsinya jangan terlalu banyak. Strateginya seperti itu ya. Karena kita nggak tahu. Ini apakah ada aksi korporasi, saya juga nggak tahu ya. Apakah right issue, apakah ada penerbitan obligasi, apakah saham repo dan lain-lain, merger dan lain-lain, saya nggak tahu ya. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau saya nggak tahu beritanya. Memang saya nggak tahu. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, uptrendnya kalau masih bagus ya saya bilang masih bagus ya. Jadi kalau mau buy high sell higher juga boleh. Eh, Higher high dari 1150 kita buy, naik ke atas 1165 tambah lagi average up ya. Jadi seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Ini bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Em, Jangan lupa support channel Jangan Profit juga ya. Jadi cara supportnya itu
Anda kalau nggak keberatan nonton videonya dari awal sampai akhir minimal satu video lah, kalau bisa dua video atau tiga video per harinya, ya. Eh, itu membantu banget ya, karena kalau Anda nontonnya dari awal sampai akhir itu watch time-nya dia naik. Kalau watch time-nya naik, rankingnya naik, kemudian yang banyak yang nonton, banyak yang beli, mudah-mudahan harganya naik. Kita cuan bersama. Karena saya nggak pernah menakut-nakutin orang. Saya nggak mau gara-gara mau konten ya view terus bikin judul yang oh tahun 2024 bahaya lah, serem lah, resesi, terus kemudian awas perang dunia ketiga dan lain-lain untuk mendapat clickbait gitu ya. Saya nggak pernah seperti itu, nggak pernah menakut-nakutinnya, ya. Karena kalau kita itu menakut-nakutin, ya, itu bukan seorang guru yang baik, ya, bukan seorang influencer yang baik, ya. Memang eh, kita itu ya nggak boleh terlalu optimis juga, yang penting realistis. Tapi ya nggak perlu nakut-nakutin lah ya. Dari dulu juga zamannya waktu endemi 2023 digambarkan, wah hancur lah apa. Buktinya IHSG masih 7 ribuan. Walaupun testing supportnya dia bertahan kuat ya di atas 6.600 waktu itu ya. Turun pun sementara terus kemudian dia naik lagi sideways sepanjang tahun ya. Ya, hancur dari mana 2023? Ya. Kalau saya sih fokusnya tetap di saham-saham yang ada di portfolio kita dan juga yang ada di watchlist kita. Misalnya kalau kita investor ya kita pilih aja yang mana yang bagus fundamentalnya solid, kemudian profitnya bagus, pendapatannya bagus, ya udah kita beli yang itu kalau mau invest ya. Trading ya seperti biasanya, follow the trend ya sudah, simple aja. Ngapain harus takut nakut-nakut di pasar kayak Anda itu, maaf ya, kadang orang yang bilang sok pinter aja, sok tahu aja. Memangnya kamu tahu 2024 itu pasti kemana? Nggak ada yang pasti gitu ya. Ngapain nakut-nakutin orang ya? Ya, yang penting ya pasang aja trade stop loss kalau trading atau kalau Anda invest ya takut ya invest ke lainnya aja, nggak usah di saham. Ya nggak perlu nakut-nakutin juga ya seperti itu ya. Ya kasihan nanti yang barusan join atau yang sudah punya portfolionya ditakut-takutin nanti bingung ya seperti itu ya. Ya, saya selalu positif aja tinggi karena pengalaman saya dari 2013 ya. Kalau kita itu pikirannya baik, ya kan, jalannya itu akan lurus enak ya, selalu diberkati ya. Jangan sampai kita itu pengen cuan banyak didoakan turun. Nanti market selalu kasih kesempatan kok ya, selalu kasih kesempatan. Ya, jadi kalau perlu didoakan turun nggak perlu. Apalagi kalau ngomong di grup saya ngomong didoakan turun, biasanya saya tegur. Kalau enggak ya, kalau masih ngomong-ngomongnya nggak ngaruhan seperti itu ya, saya kick out ya seperti itu. Saya lebih baik dikata-katain arogan daripada merusak ya seperti itu ya. Ya hanya sekedar sharing aja, maaf ya agak panjang. Ini berlanjut ke bagian kedua ya. Jadi di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.